Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 7. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya dalam pembelajaran IPA. Hari ini Ibu mau membahas tentang lanjutan materi tentang pengukuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini judul materinya. Nah, teman-temanku, kompetensi dasarnya masih di KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kemudian keterampilannya adalah 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda yang kadang menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih satuan tak baku dan satuan yang baku. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan menjelaskan pengertian pengukuran, kemudian kamu bisa membedakan satuan tidak baku dan satuan baku itu seperti apa. Kemudian, nah ini untuk yang tujuan yang ketiga itu mengkonversi satuan dalam satuan sistem internasional. Kemudian, apa sih pengukuran? Minggu lalu kita sudah belajar ya, pengukuran itu apa sih? Suatu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur dan ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran itu seperti itu pengertiannya. Kemudian teman-teman, kalau kita mengukur sesuatu, misalnya saja kita mengukur massa benda kita dapatkan 2,5 kg, maka massa benda itu termasuk besarannya itu termasuk besaran massa. Kemudian 2,5 itu adalah nilainya dan kilogram itu adalah satuannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuannya. Satuan itu dibedakan menjadi dua macam. Ada satuan yang tidak baku dan satuan yang baku. Nah, apa sih bedanya satuan tidak baku dengan satuan baku? Kita lihat ya. Nah, kalau satuan tidak baku, teman-teman, anak-anakku yang soleh-solehah, satuannya itu satuan yang tidak diakui secara internasional atau hanya digunakan di daerah atau negara tertentu. Jadi dia tidak digunakan secara internasional, hanya digunakan secara regional di daerah tertentu kayak gitu. Nah, satuan ini apabila digunakan oleh orang, itu dia akan hasilnya itu tidak sama. Jadi hasil pengukurannya itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Misalnya kayak gimana, Bu? Misalnya saja, kalau kita mengukur meja menggunakan jengkal, itu akan ada perbedaan hasilnya. Antara perempuan dan laki-laki itu jengkalnya itu beda kayak gitu. Atau antara anak-anak dengan orang dewasa itu pasti akan beda hasilnya. Sehingga apa yang kita ukur itu tidak akurat, akan berbeda setiap orangnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Nah, contohnya apa satuan tidak baku? Contohnya satuan tidak baku itu adalah, contoh di besaran panjang itu ada depa, jengkal, hasta, langkah, tombak. Kalau orang Jawa Barat biasanya 1 tombak kayak gitu, atau 2 tombak kayak gitu. Itu tuh ukuran tombak itu ya sepanjang tombak itu kayak gitu. Kemudian besaran massa itu ada istilahnya untuk orang Sumatera itu ada mayam kayak gitu. Kemudian besaran volume itu ada juga orang yang mengukurnya pakai mug kayak gitu, pakai kaleng kayak gitu. Itu satuan yang tidak baku. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Depa itu diukur dari ujung tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri kayak gitu. Itu 1 depa kayak gitu. 1 jengkal itu ujung dari kelingking ke jempol ini kayak gitu. Kalau 1 hasta itu dari ujung jari sampai ke sikut ke siku kayak gitu. Itu 1 hasta. Nah, satuan ini satuan yang tidak baku. Jadi kalau orang yang berbeda mengukurnya antara si A sama si B itu bisa menghasilkan hasil yang beda kayak gitu. Seperti itu.
satuan yang tidak baku. Nah, teman-teman, satuan yang lain adalah satuan baku. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang telah diakui secara internasional atau dapat digunakan di seluruh negara. Jadi, seluruh negara itu menggunakan satuan yang sama kayak gitu. Nilainya itu sama, satuan itu sama kayak gitu. Satuan yang apabila digunakan oleh siapapun itu akan memberikan hasil pengukuran yang sama kayak gitu. Mau diukur sama orang siapapun itu insya Allah hasil pengukurannya itu sama kayak gitu. Kemudian contohnya kayak gimana? Kalau kita ngukur meja panjangnya 1 meter menggunakan meteran oleh siapapun itu akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Siapapun yang mengukurnya itu ya 1 meter kayak gitu sih panjangnya kayak gitu. Itu satuan baku. Nah, teman-teman, satuan baku itu ada syarat atau ketentuannya kayak gitu. Kayak gimana syaratnya? Yang pertama itu satuan tersebut bersifat tetap, tidak berubah karena keadaan apapun. Jadi dia tidak berubah-ubah, ya tetap kayak gitu sih satuannya itu. Kemudian bersifat internasional, jadi dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia kayak gitu. Kemudian mudah ditiru, mudah dibuat dan diperbanyak untuk keperluan sehari-hari. Jadi itu tuh bisa digunakan, bisa mudah digunakan oleh orang kayak gitu. Seperti itu teman-teman syaratnya. Nah, kemudian contoh satuan baku itu apa sih? Contohnya teman-teman ada besaran panjang. Di besaran panjang itu ada meter, sentimeter, feet, yard, inci, mil. Itu tuh ada 1 inci itu berapa senti kayak gitu. 1 yard itu berapa meter kayak gitu. Itu ada ketentuannya, sudah baku kayak gitu. Kemudian ada besaran massa. Besaran massa itu kilogram, gram, ton, kuintal, pon, ons kayak gitu. Itu untuk besaran massa. Kemudian di besaran volume ada juga meter kubik, sentimeter kubik, liter, galon, barel dan lain-lain ya teman-teman kayak gitu. Nah, itu penjelasan yang Ibu bisa sampaikan di hari ini teman-teman. Selanjutnya itu kalian nanti akan mempelajari tentang pengukuran yang ada di kelas pintar. Jadi kalian buka kelas pintarnya, kemudian kalian belajar mandiri, buka materi pelajaran IPA, materi pelajarannya kalian pelajari bagian yang mana dari mulai besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, yang kalian pelajari hari ini itu cukup pengukuran saja. Kayak gimana mengukur panjang, mengukur massa dan lain-lain, silakan kalian pelajari secara mandiri ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis atau Jumat. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi secara online. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, bersemangat selalu. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.